Gila sih, dari tim yang dulu nyaris nggak kedengeran, sekarang malah bikin geger Serie A. Ini cerita Como yang lagi ngebut ke Liga Champions. Como bener-bener jadi paket kejutan musim ini. Klub yang belum lama naik kasta ke Serie A tiba-tiba tampil pede, stabil, dan nggak takut lawan tim-tim gede. Bahkan sekarang mereka nangkring di posisi 4 klasemen sementara, zona Liga Champions. Ini bukan mimpi, ini realita. Tim yang dulu cuma dianggap pelengkap liga, sekarang malah jadi ancaman serius buat klub-klub elit Italia. Dan yang bikin makin menarik, semua ini terjadi di bawah komando legenda lapangan yang sekarang jadi otak di pinggir lapangan. Di bawah arahan Cesc Fabregas, Como berubah jadi tim yang rapi, berani, dan punya karakter kuat. Mereka nggak cuma bertahan, tapi juga berani main terbuka. Permainan mereka kelihatan matang banget buat ukuran tim baru naik. Fabregas berhasil ngebangun mentalitas tim yang gak minder. Mereka masuk lapangan buat menang, bukan sekadar numpang lewat. Padahal, kalau ditarik ke belakang, perjalanan mereka tuh kayak roller coaster ekstrim. 2 musim lalu, Como masih main di Serie B. Bahkan sebelum itu, mereka sempat ada di titik paling rendah. Tapi semua berubah sejak ada investasi besar masuk. Dari klub yang struggling, mereka pelan-pelan bangkit, bangun fondasi, dan sekarang hasilnya mulai kelihatan. Ini bukan kebetulan, ini hasil dari visi panjang. Tapi nih ya, di balik cerita indah ini, ternyata ada bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Meski performa di lapangan lagi bagus banget, Como ternyata punya beberapa masalah serius di luar lapangan. Dan ini bukan masalah kecil, ini yang bisa nentuin apakah mereka beneran siap tampil di Liga Champions atau malah cuma numpang lewat doang. Masalah pertama, bukan pemain, bukan pelatih, tapi stadion. Kalau Como lolos ke Liga Champions, stadion mereka, Stadio Giuseppe Sinigaglia, ternyata belum memenuhi standar UEFA. Yup, stadion yang selama ini jadi markas mereka justru jadi kendala besar. Buat main di kompetisi sekelas Liga Champions, fasilitas harus top level dan saat ini Como belum sampai situ. Dan yang bikin makin ribet, waktunya mepet banget. Renovasi besar harus dilakukan dan itu nggak bisa instan. Kalau sampai September 2026 belum selesai, Como terpaksa harus cari stadion alternatif buat jadi rumah sementara. Bayangin, lagi naik-naiknya, tapi harus main jauh dari markas sendiri, itu jelas bukan situasi ideal. Solusinya, mereka bahkan udah mulai cari numpang ke klub lain. Kabarnya, Como udah menjajaki kemungkinan buat pakai stadion milik Sassuolo di Reggio Emilia. Ini bukan hal baru di Italia sih. Dulu Atalanta juga pernah ngalamin hal serupa pas pertama kali masuk Liga Champions. Tapi tetap aja, ini jadi tantangan tambahan yang nggak bisa dianggap remeh. Belum selesai sampai situ, masalah kedua justru lebih ngeri lagi. Selain stadion, Como juga mulai dibayangi isu Financial Fair Play alias EFFP. Ini aturan dari UEFA yang ngatur supaya klub nggak boros berlebihan. Dan jujur aja, Como sekarang lagi ada di zona rawan. Kenapa bisa? Jawabannya simpel, mereka lagi bakar duit gede-gedean. Sejak diambil alih oleh keluarga Hartono dari Indonesia, Como memang dapat suntikan dana besar. Investasi ini bikin tim berkembang pesat, tapi di sisi lain kondisi keuangan mereka belum sepenuhnya stabil. Bahkan laporan keuangan sampai Juni 2025 nunjukin kerugian sekitar 105 juta euro. Itu angka yang gak kecil, bro. Nah, disinilah drama mulai terasa. UEFA mungkin masih bakal kasih toleransi kalau Como lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya. Tapi setelah itu, gak ada ampun. Mereka harus mulai menyeimbangkan keuangan lewat skema yang disebut settlement agreement. Intinya, gak boleh terus-terusan minus. Dan ini bukan kasus pertama, tim besar juga pernah kena. Situasi kayak gini mirip sama yang dialami Aston Villa waktu balik ke kompetisi Eropa. Mereka juga harus putar otak supaya tetap sesuai aturan. Jadi, Como nggak sendirian, tapi tetap aja tekanan itu nyata. Di tengah semua tantangan ini, satu hal tetap nggak bisa dipungkiri, apa yang dilakukan Como musim ini layak banget dapat respect. Dari tim yang dulu hampir nggak diperhitungkan, sekarang jadi salah satu cerita paling inspiratif di Eropa. Mereka buktiin kalau kerja keras, visi, dan keberanian bisa ngalahin segalanya. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah mereka benar-benar siap naik level? Liga Champions itu bukan sekadar kompetisi biasa. Ini level tertinggi di sepak bola Eropa. Lawan-lawan yang dihadapi jauh lebih kuat, tekanan lebih besar, dan semua aspek harus siap. Bukan cuma di lapangan, tapi juga di balik layar. Kalau ngomongin soal investasi, angka yang dikeluarin Como tuh nggak main-main. Dalam 2 musim terakhir aja, Como udah ngeluarin lebih dari 150 juta euro buat belanja pemain.
Ini bahkan lebih besar dari banyak klub Serie A lainnya. Mereka benar-benar serius bangun tim kompetitif, tapi ada satu fakta yang agak ngeri. Sebagian besar dana itu masih berasal dari kantong pribadi pemilik. Belum sepenuhnya ditopang oleh pemasukan komersial atau pendapatan klub. Artinya, secara bisnis, mereka masih belum stabil sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke masalah yang agak teknis. Tapi penting banget, di Serie A ada aturan soal pendaftaran pemain. Setiap tim boleh daftar maksimal 25 pemain dengan syarat tertentu soal pemain binaan lokal. Tapi ada celah yang bisa dimanfaatkan, yaitu pemain U23 yang nggak dihitung dalam kuota. Dan Como pinter banget manfaatin celah ini. Mereka bisa masukin banyak pemain muda tanpa harus mikirin batasan ketat. Ini jadi salah satu alasan kenapa skuad mereka bisa fleksibel dan penuh talenta muda. Tapi sayangnya, di Liga Champions nggak ada jalan pintas kayak gitu. UEFA punya aturan yang jauh lebih ketat. Nggak ada pengecualian untuk pemain U23. Semua harus masuk dalam kuota 25 pemain dan wajib memenuhi syarat homegrown. Nah, ini dia masalah besarnya. Setiap tim harus punya minimal 8 pemain homegrown. Dari jumlah itu, 4 harus dibesarkan di klub sendiri dan 4 lainnya di akademi dalam negeri. Kalau nggak cukup, slot pemain bakal dikurangi. Nggak bisa diganti. Dan kalau lihat kondisi skuad Como sekarang, mereka masih jauh dari kata ideal. Saat ini cuma punya 2 pemain yang memenuhi kriteria Akademi Italia. Itu jelas belum cukup buat standar Liga Champions. Artinya, mau nggak mau mereka harus belanja lagi. Como harus mulai cari pemain yang made in Italy. Bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal memenuhi regulasi. Ini bakal jadi perubahan strategi besar buat Fabregas. Yang tadinya fokus ke pemain muda internasional, sekarang mereka harus mulai lebih agresif di pasar domestik. Cari pemain lokal yang bisa langsung masuk sistem dan sekaligus memenuhi aturan UEFA. Ini jadi dilema menarik. Di satu sisi, mereka pengen tetap jadi tim muda dan dinamis. Tapi di sisi lain, regulasi memaksa mereka buat lebih realistis dan terstruktur seperti klub besar. Dan di titik ini, kita mulai sadar satu hal penting. Liga Champions bukan cuma soal mimpi. Ini soal kesiapan total. Dari stadion, finansial, sampai komposisi pemain, semuanya harus beres. Jadi, apakah kisah dongeng Como akan terus berlanjut? Jawabannya masih belum pasti. Mereka punya potensi besar, semangat luar biasa, dan dukungan finansial. Tapi tantangannya juga nggak kalah besar. Satu hal yang pasti, kalau Como berhasil melewati semua rintangan ini, mereka nggak cuma jadi tim kejutan. Mereka bakal jadi legenda, kisah inspiratif yang bakal dikenang dalam sejarah sepak bola Eropa. Dari tim kecil jadi mimpi besar, sekarang tinggal satu langkah lagi, bertahan atau runtuh di level tertinggi. Como lagi berdiri di persimpangan sejarah, dan dunia sekarang lagi nonton. Apakah mereka siap jadi besar, atau justru tumbang karena tekanan yang terlalu besar?